Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tensei Shitara dan anak Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 15-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Jadi sebelumnya setelah Tartarus berhasil melahap kekuatan Ido dan juga menguasai tubuhnya, dia pun akhirnya bisa mencapai bentuk keduanya. Tapi untuk bisa mencapai bentuk sempurnanya, dia masih butuh energi yang sangat banyak. Makanya setelah itu dia pun mulai menyebarkan bagian tubuhnya ke seluruh kota untuk bisa melahap apapun yang bisa menjadikannya semakin kuat. Terutama reaktor amplifikasi yang menjadi inti energi bagi kerajaan Betram dan juga inti para golem yang ikut dalam turnamen itu. Jadi sebenarnya dia itu memang sengaja menjalankan rencananya di tengah turnamen golem itu. Karena hanya pada momen seperti itu para golem dari seluruh dunia bakal berkumpul di kerajaan Betram. Dan Tartarus jadi bisa melahap inti energi mereka semua untuk bisa menjadikannya semakin kuat. Jadi saat itu satu persatu dari mereka mulai dilahap dan mulai menyatu dengan tubuh Tartarus. Bahkan Tartarus ini gak hanya melahap inti mereka aja, melainkan menggunakan kerangka dari golem yang sudah dilahap untuk menyingkirkan orang-orang yang berusaha untuk menghalanginya. Seperti tim De Guardia dan yang lainnya. Bahkan saat itu Silpaja sudah mulai bertarung melawan Leonhard yang sudah dikendalikan oleh Tartarus. Lalu pasukan Betram, Ren, Babylon, dan yang lainnya lagi berusaha mengumpulkan para warga ke dalam arena. Karena Tartarus kan akhirnya keluar dari arena itu dan malah menyebar ke seluruh kota. Jadi nantinya para warga yang dikumpulkan di arena itu bakal diungsikan menggunakan kapal udara ke tempat lain. Sedangkan di tempat lain yaitu di Hotel Betram, saat itu Tao yang belum pulih sepenuhnya masih ditemani oleh Esa, Dante, dan juga kakeknya. Tapi karena makin lama suasana di luar makin ramai dan makin berisik, Chen San pun akhirnya langsung keluar untuk mengeceknya. Di sini Esa juga sempat menyuruh Dante keluar untuk ikutan mengeceknya. Cuma kan Dante-nya nggak mau meninggalkan mereka, karena prioritas utamanya adalah melindungi sang pendeta besar yaitu Esa. Lalu Shin pun berpindah ke tempat tubuh utama Tartarus yang saat itu mulai bertarung melawan Grimo dan Jilial, yaitu tepatnya di samping reaktor amplifikasi yang tidak terlalu jauh dari arena pertandingan. Nah di sini Grimo itu sebenarnya udah balak-balik menyerang Tartarus dengan serangan yang cukup dahsyat. Cuma barrier yang dia ciptakan untuk melindungi dirinya memang sangat keras. Jadi ya saat itu Tartarus kelihatan cukup mudah dalam meladani mereka berdua. Karena dia aja sambil terus melahap inti reaktor amplifikasi dan juga inti-inti energi lainnya. Apalagi di sini Jilial itu malah sangat hati-hati dalam memberikan serangannya. Karena dia itu khawatir bakal menyakiti tubuh Ido. Ya seperti biasa nih orang kalau udah berhubungan sama cewek yang imut ataupun cantik selalu seperti itu. Walaupun ya sebenarnya belum bisa dipastikan Ido itu sebenarnya cewek apa cowok. Bahkan Grimo yang tadinya serius saja jadi ikut-ikutan lawak dan terpancing dengan akting Tartarus. Nah di sini awalnya mereka itu kan saling bertanya tentang nama mereka satu sama lain. Lalu begitu dia menyebutkan namanya adalah Tartarus, muka Grimo itu langsung kelihatan sangat serius. Karena ternyata memang ada makhluk yang namanya Tartarus. Bahkan dia itu merupakan salah satu dewa iblis terkuat yang sangat terkenal di wilayah iblis yaitu Devil Dome. Dia punya julukan sebagai sang gerbang neraka. Karena katanya Tartarus sang gerbang neraka itu mampu melahap segalanya. Jadi Tartarus yang ini hanyalah Tartarus yang palsu yang kebetulan punya nama yang sama. Walaupun ya sebenarnya Tartarus ini juga udah tahu tentang Tartarus yang asli itu. Makanya saat nanti dirinya sudah mencapai bentuk sempurnanya dan berhasil untuk melahap Lloyd, dirinya bakal pergi ke Devil Dome untuk melahap Tartarus yang asli itu. Dan akhirnya dirinya yang bakal menjadi Tartarus yang sesungguhnya. Walaupun ya bagi Grimo hal itu sangat mustahil untuk dia lakukan. Ya sebenarnya dari dulu Tartarus ini memang sudah mempelajari banyak hal. Bahkan sebenarnya pada saat pertarungan Jet melawan Lloyd, dia juga sempat mengamatinya dari kejauhan. Makanya dari situ dia pun jadi menemukan ide untuk bisa mendapatkan tubuh Ido. Nah di sini setelah mereka kembali menyerang Tartarus cukup lama dan cuma dipermainkan, Grimo itu mulai memperingatkannya kalau kekalahan Tartarus itu sebenarnya udah bisa dipastikan dari awal. Ya soalnya di sini Tartarus itu terus menyombongkan dirinya dan terusan menjelaskan rencananya yang katanya bakal melahap apapun. Tapi kan bagi Grimo hal itu nggak akan mungkin terjadi. Karena di saat nantinya Lloyd muncul semuanya bakal berakhir. Ya pokoknya seperti biasa Grimo itu kan selalu memperingatkan musuh-musuh Lloyd untuk mending jangan sombong dulu daripada nantinya malah kena mental. Namun Tartarus yang mendengar itu masih sangat pede dan juga memberitahu mereka kalau untuk sementara Lloyd nggak akan mungkin bisa datang ke tempat ini. Soalnya penghalang terkuat yang diciptakan Tartarus bakal menahannya untuk beberapa hari ke depan yaitu minimal 6 hari. Sedangkan dalam beberapa menit ke depannya aku bakal mencapai bentuk sempurna aku. Karena dari dulu aku selalu mengumpulkan banyak kekuatan hanya untuk menciptakan penghalang terkuat itu.
Ya kurang lebih begitulah yang Tartarus katakan. Cuma kan Grimo yang mendengar itu malah jadi ngakak parah. Dan bahkan dia jadi sangat lega setelah mendengar semua itu. Karena sebelumnya dia pikir Lloyd lagi ketiduran di tempat lain. Tentu Tartarus yang melihat dan mendengar itu langsung bertanya, apakah kau itu sangat bodoh? Kenapa kau berpikir keluar dari penghalang terkuatku lebih mudah baginya daripada bangun tidur? Lalu Grimo pun menjawab, di sini kau itu yang bodoh. Jadi ku katakan sekali lagi, kau itu sudah menginjak ranjau anak itu. Jadi sebaiknya kau persiapkan saja ekspresi menangis yang bakal kau tunjukkan nantinya. Lalu Tartarus pun membalas perkataan itu dengan ejekan dan semakin merendahkan kekuatan dari sang pangeran ketujuh. Nah, jadi tubuh Tartarus itu kan dibagi menjadi dua jenis, yaitu bagian pertama berupa tentakel yang terhubung langsung dengan tubuh utamanya, dan bagian kedua yaitu yang menjadi pasukan tempur yang terpisah dari tubuh utamanya. Cuma yang punya kemampuan melahap atau menyerap energi itu yang bagian tentakel yang terhubung langsung dengan tubuh utamanya. Jadi bagian tubuhnya yang terpisah kalau mau menyampaikan informasi itu harus lewat telepati. Sedangkan penghalang terkuatnya itu merupakan salah satu bagian tubuhnya yang terpisah. Makanya dia pun gak bisa selalu mengamati apa yang sedang Lloyd lakukan di dalam penghalang itu. Ya, jadi selanjutnya mari kita berpindah ke dalam penghalang itu cuy. Dimana sebelumnya Lloyd sudah berhasil menemukan core original Coron. Oh ya, sorry kalau untuk core original Maron itu belum Lloyd temukan. Cuma kemungkinan besar masih berada di dalam tubuh Tartarus. Nah, Coron itu kan sering merekam aktivitas mereka bersama Ido secara diam-diam. Termasuk saat pertama kali Ido menciptakan Tartarus dan kenapa Ido sampai menciptakan makhluk seperti itu. Walaupun di chapter ini belum akan diceritakan mengenai hal itu, karena baru ditunjukkan sebagiannya aja. Yaitu seperti mengenai Ido yang saat itu baru sampai di kerajaan Betram dan langsung menarik perhatian, karena banyak penemuan hebat yang berhasil dia ciptakan. Lalu saat pertama kali Ido mulai menciptakan golem yaitu Leonhard, yang mana di waktu itu juga Jet mulai mengajarkan Ido cara bertarung. Ya, ternyata perjalanan dan usaha Ido untuk bisa sampai diterima di Betram dan bahkan sampai menjadi kebanggaan kerajaan itu memang butuh perjuangan yang sangat keras. Karena waktu itu Ido belum lama dilahirkan dan hanya ditemani oleh dua golem kecil yaitu Maron dan Coron. Walaupun ternyata Lloyd juga sempat memberikan bekal dan uang yang sangat banyak sebelum mereka pergi. Lalu rekaman lainnya yaitu saat Maron dan Coron dihancurkan oleh Tartarus. Jadi ternyata Maron dan Coron itu memang sempat berniat pergi menemui Lloyd untuk menghilangkan kesalahpahaman di antara mereka. Cuma sayangnya sebelum sampai di tempatnya Lloyd, Tartarus malah lebih dulu menghancurkan mereka. Ya, kemungkinan di malam itu Lloyd memang sudah merasakan kejanggalan ini. Makanya dia pun langsung berpindah dan membiarkan dirinya untuk masuk ke perangkap Tartarus. Karena hanya di situ dia bisa menemukan sisa tubuh Maron dan Coron. Nah, di sini sebagian tubuh Tartarus yang bertugas untuk menjaga penghalang itu kan mulai sombong. Karena dari tadi Lloydnya kelihatan gak ada usaha untuk mencoba keluar dari penghalang itu. Jadi dia pikir Lloyd memang gak mampu untuk melakukan apapun. Bahkan dia sempat mengatakan, kurasa penilaianku terhadapmu terlalu berlebihan. Jadi daripada kita bosan dan gak melakukan apapun, bagaimana kalau kita mulai bermain? Ya, sebenarnya di sini ada banyak hal yang sempat dia katakan. Cuma ya intinya seperti biasa dia hanya mau menyombongkan dirinya aja. Sampai akhirnya Lloyd yang berniat keluar pun boleh menggunakan salah satu teknik dari Holy Magic-nya yaitu Seven Benzaiten. Dan itu aja sudah bisa langsung menghancurkan penghalang itu dengan sangat mudah. Ya karena memang sebenarnya Lloyd itu bisa keluar dari penghalang itu kapanpun dia mau. Bahkan bagian tubuh Tartarus yang bertugas untuk menjaga penghalang itu cuma ditusuk-tusuk sampai lenyap. Jadi otomatis dia nggak sempat untuk menyampaikan situasi itu pada tubuh utama. Lalu Shin pun berpindah ke kota di mana saat itu para golem yang sudah dikendalikan oleh Tartarus mulai mengamuk di mana-mana. Termasuk Cutter Hopper yang bahunya panjang banget yang saat itu berniat untuk menyerang Rain, Babylon, Zero, dan pemiliknya. Tapi kan sebelum golem itu mendaratkan serangannya malah keburu dihancurkan oleh Lloyd yang sempat berpindah ke tempat itu. Cuma karena kejadiannya begitu cepat makanya hanya Rain, Babylon, dan Zero yang mampu menyadari hal itu. Lalu Shin pun berpindah ke arena pertandingan di mana saat itu Self, Dian, dan DeGuardia masih berada di sana. Di sini Dian sudah sempat mengajak Self untuk naik ke kapal udara dan segera mengungsi. Tapi kan Self-nya memutuskan untuk tinggal dan bakal memperbaiki kaki DeGuardia yang sebelumnya sempat mengalami kerusakan. Karena dia itu nggak mau kabur dan meninggalkan masalah di kota itu begitu saja. Jadi ternyata dalam sejarah sihir resmi ada banyak teknik yang mampu melampaui pengetahuan manusia. Cuma kan banyak dari teknik itu yang akhirnya disegel dan dianggap sebagai teknik terlarang, karena memang sangat berbahaya. Nah, jika insiden ini sampai menciptakan kerusakan dan ancaman yang tidak dapat diatasi, maka kemungkinan besar teknik alkemi juga bakal ikutan disegel dan ditetapkan sebagai teknik yang terlarang. Makanya Self yang gak mau hal itu terjadi bakal melakukan sesuatu.
Tak lama kemudian, saat itu pilot dari Magic Amelia juga ternyata masih di tempat itu. Tapi kan sayangnya Magic Amelia sendiri sudah dilahap oleh bagian tubuh Tartaros dan bahkan saat itu berniat untuk mulai menyerang mereka. Nah, di sini sempat dijelaskan kalau Magic Amelia itu sebenarnya merupakan golem yang sangat bagus. Dia itu punya tubuh kerangka yang sangat kuat dan juga menyimpan energi yang sangat banyak. Ya, intinya cuma tampilan luarnya aja yang kelihatan biasa aja. Padahal bagian dalamnya dibuat dengan sangat bagus. Karena memang ternyata Magic Amelia itu dibuat dengan meniru seseorang di negaranya yang dijuluki sebagai Sang Dewi Perang. Makanya Magic Amelia pun sangat dicintai oleh pilotnya sendiri. Ya, kemungkinan nantinya hal ini bakal berhubungan dengan plot kedepannya. Nah, di sini begitu Magic Amelia berniat melancarkan serangannya, Lloyd pun sudah berpindah ke tempat itu dan lagi-lagi memberikan serangan yang sampai menghancurkan golem itu. Cuma karena saking cepatnya makanya mereka pun gak sampai melihat Lloyd. Nah, di sini Lloyd juga sekalian mengambil Deguardia dan langsung memindahkannya ke tempat lain. Jadi ya dalam sekejap Deguardia itu seperti menghilang begitu saja. Namun sepertinya di sini Sylvie itu sempat sadar dan sempat melihat Lloyd walaupun sekilas. Karena dalam sekejap Lloyd juga meninggalkan core original Coron di tempat itu dan juga sekalian memberikan pesan singkat untuk Sylvie. Nah, sebagian tubuh Tartaros yang terpisah dari tubuh utamanya kan sempat ada yang melihat beberapa tindakan Lloyd itu. Karena Lloydnya terusan berpindah ke sana kemari dan terusan menghancurkan beberapa golem yang saat itu sudah menyebar ke seluruh kota. Cuma kan sebelum mereka sempat menyampaikan hal itu pada tubuh utama, seperti biasa Lloydnya sudah menghancurkan mereka duluan. Walaupun ya semakin lama tubuh utama Tartaros juga mulai merasakan firasat yang sangat buruk. Karena kan dia juga bisa merasakan kalau banyak dari bagian tubuhnya yang mulai dihancurkan satu persatu. Ya, jadi roda gigi yang sebelumnya terusan berputar tanpa henti akhirnya mulai macet karena sesuatu yang tidak mungkin untuk dia kikis. Walaupun Tartaros sendiri belum bisa memastikan apa itu. Cuma karena makin lama makin merasakan firasat yang sangat buruk, dia pun langsung menghubungi salah satu bagian tubuhnya yang ditugaskan untuk menjaga penghalang terkuatnya. Dan ternyata memang gak ada respon sama sekali. Tentunya dia langsung panik tidak karuan dan bahkan sampai menunjukkan wajah yang sangat menyedihkan. Karena bahkan belum sampai 1 hari aja Lloyd sudah berhasil keluar dari penghalang terkuat yang Tartaros ciptakan. Ya, walaupun tentu sebenarnya Lloyd bisa aja keluar kapanpun dia mau. Cuma kan masalahnya di sini Tartaros itu hanya tinggal 7 menit lagi darinya bakal mampu untuk mencapai bentuk sempurnanya. Ya, pokoknya di sini Tartaros itu udah benar-benar panik dan nggak tahu lagi apa yang harus dirinya lakukan. Karena saat Lloyd datang ke tempat itu udah pasti mimpi buruk Tartaros bakal segera dimulai. Bahkan karena saking paniknya, di sini Grimo pun jadi berhasil untuk mendaratkan pukulan padanya. Soalnya Tartaros bahkan sampai lupa untuk memasang pelindung. Nah, cuma karena setelah beberapa lama Lloydnya belum juga muncul dan Tartaros juga belum sampai melihatnya di luar penghalang, jadi Tartaros pun kembali mencoba berpikir positif. Mungkin itu hanya kekhawatiranku saja dan mungkin bagian tubuhku yang sedang menjaga penghalang malah ketiduran. Di sini dia pun mulai menciptakan serangan yang sangat mengerikan untuk melahap seluruh arena dan juga kapal udara yang saat itu sedang mereka gunakan. Walaupun gara-gara menciptakan serangan sebesar ini juga dirinya jadi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk bisa mencapai bentuk sempurnanya. Tentu saat itu Grimo dan Ciel mulai menggunakan salah satu serangan terkuat mereka masing-masing untuk menghancurkan serangan Tartaros itu. Cuma kan mereka nyerangnya malah barengan gitu dan malahan serangan mereka saling bentrok satu sama lain. Jadi ya bukannya menggabungkan kekuatan untuk menghalau serangan Tartaros, malah serangan mereka berdua sendiri yang saling menghancurkan satu sama lain. Ya soalnya kekuatan dari dua makhluk ini kan memang saling bertentangan satu sama lain, yaitu yang satu majin dan yang satunya lagi yaitu malaikat. Jadi ya serangan ataupun kekuatannya nggak akan mungkin bisa disatukan. Bahkan Tartaros saja sampai kembali terhibur begitu melihat kebodohan mereka berdua. Tapi untungnya sebelum serangan itu sampai melahap arena dan semua isinya, saat itu muncul kekuatan dahsyat yang langsung menghancurkan bagian tubuh dan serangan Tartaros. Dan itu adalah Lloyd yang sudah membawa Deguardia. Ya tentu mulai dari sini Tartaros hanya tinggal melihat mimpi buruknya dan kembali menunjukkan wajahnya yang sangat menyedihkan. Nah saat itu Lloyd pun langsung memberitahu Ido kalau dirinya sudah menyelamatkan Coron. Lalu Ido yang sebelumnya hanya bisa terdiam di dalam tubuhnya mulai kembali mendapatkan kesadarannya. Walaupun cuma setengah, jadi saling bentrok gitu dengan jiwa Tartaros. Saat itu dengan gembira, Ido pun langsung bertanya apakah Coron baik-baik saja dan bagaimana dengan Maron. Lalu Lloyd pun menjawab kalau Maron masih belum kuselamatkan, tapi kemungkinan dia ada di dalam tubuh makhluk itu. Ya setelah itu di sini Ido dan Tartaros itu saling berebut dan saling berdebat cukup lama. Karena kan pastinya Ido sangat marah pada Tartaros. Cuma ya tetap aja setelah beberapa lama, Tartaros pun bisa kembali mengendalikan tubuh itu sepenuhnya. Sedangkan Idonya hanya bisa bicara dari dalam.
Nah, di sini Lloyd itu kan masih diam dan masih menunggu mereka sampai selesai. Sedangkan Tartarusnya masih terusan berpikir keras apa yang bisa dirinya lakukan untuk bisa keluar dari situasi yang sangat mengerikan itu. Karena mau ngelawan atau kabur atau bahkan minta maaf pun udah nggak mungkin. Ya sebenarnya Ido dari dalam itu terusan membujuk Tartarus untuk mending minta maaf saja sama Lloyd dan hentikan semua ini. Mumpung masih sempat, karena aku pasti juga sangat paham kalau Lloyd itu nggak mungkin bisa dihentikan oleh siapapun. Cuma entah kenapa Tartarus ini masih tetap kekeh kalau dirinya bakal mampu menghentikan Lloyd asalkan sudah mencapai bentuk sempurnanya. Nah, setelah berpikir sangat keras, dia pun akhirnya menemukan cara yang paling efektif, yaitu mending jujur saja sama Lloyd. Jadi dia pun mengatakan pada Lloyd, saat nantinya aku sudah mencapai bentuk sempurnaku, maka aku akan menginjak-injakmu dengan sihir yang belum pernah kau lihat. Ya, tentu Lloyd yang mendengar itu langsung tertarik dengan pembuktian Tartarus itu. Nah, Tartarus ini kan minta diberikan waktu 10 menit untuk bisa mencapai bentuk sempurnanya. Karena dia pikir hanya dalam waktu 10 menit dirinya bakal mampu menyerap semuanya. Termasuk menyerap reaktor amplifikasi yang ternyata belum juga dia selesaikan. Dan juga sekalian menyingkirkan semua penghalang yang saat itu sedang bertarung melawan bagian tubuhnya di penjuru kota. Nah, di sini Lloyd tiba-tiba langsung berpindah ke belakang Tartarus dan juga langsung mengatakan, "Kau kira sudah berapa kali aku mengabaikan semua tindakanmu selama ini? Ini yang terakhir, jadi selesaikan dalam waktu 5 menit. Ya walaupun cuma berpindah dan mengatakan itu, tapi kan bagi Tartarus hal itu udah sama aja kayak intimidasi yang sangat mengerikan. Jadi hanya dalam waktu 5 menit dia harus sudah bisa menyempurnakan wujud dan kekuatannya. Cuma kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Karena tentunya masih ada beberapa pertarungan yang sangat epic, seperti pertarungan Silpa, Babylon, Chen Shang, dan bahkan kita juga lagi OTW ke tempat itu. Karena selain Tartarus ternyata masih ada beberapa makhluk kuat lainnya di kerajaan itu. Ya, jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan jika ada kesalahan, gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, sampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.